Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kembali kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Ester pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 ini boleh dikata seperti sebuah plot twist ya bagi keseluruhan kitab Ester ini. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat dari Amsal 5 ayat 22 ya, dikatakan orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Nah, Amsal ini sangat cocok kiranya untuk menggambarkan sosok si Haman ini ya. Di mana Haman adalah seseorang yang memiliki rencana jahat untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Dan bahkan semua ini hanya karena seorang tokoh yang bernama Mordekai ya. Dia berencana untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi di dalam kerajaan Ahasiweros, dan juga dia berencana untuk menggantung Mordekai di sebuah tiang yang dia dirikan, sebuah tiang yang setinggi 50 hasta atau sekitar kalau kita hari ini 22 meter. Dan pada akhirnya tiang ini dipakai untuk menggantung si Haman itu sendiri. Haman merencanakan untuk memusnahkan orang Yahudi dan juga Mordekai. Tetapi lewat Ratu Ester, konspirasi ini kemudian terbongkar ya. Di mana pada akhirnya konspirasi ini bisa diketahui oleh raja, dan raja sendiri memberikan hukuman sama persis seperti yang telah direncanakan oleh Haman bagi Mordekai. Sebuah rencana jahat dan sebenarnya ini tersembunyi ya. Mungkin sulit bagi orang lain untuk membongkarnya. Tetapi kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang melihat sampai ke kedalaman hati manusia. Apalagi kalau hati seorang yang memiliki rencana yang jahat. Nah, kalau kita mau membaca keseluruhan dari kitab Ester ini, kita akan menemukan bagaimana sebenarnya Tuhan bahkan telah terlebih dahulu menempatkan Ester, mempersiapkan dan menempatkan Ester sebagai ratu. Dan ini juga yang Mordekai melihat mungkin merupakan suatu bagian dari rencana Allah untuk keselamatan bagi orang-orang Yahudi ini. Seperti yang dikatakan oleh Mordekai, dia mengatakan, siapa tahu mungkin untuk justru saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dan kita tahu ketika saatnya tiba, saat Haman sudah hendak melakukan niat jahatnya ini, maka Ester pun bertindak. Dia memohon kepada raja untuk membebaskan bangsanya dari kehancuran yang telah direncanakan oleh si Haman ini. Dan pada akhirnya ketika raja mengetahui, raja bukan hanya membebaskan orang-orang Israel, tetapi dia juga menghukum si Haman sesuai dengan apa yang dia rencanakan bagi Mordekai. Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat bagian ini kita melihat bagaimana Allah berkuasa untuk melindungi orang-orang Yahudi dari sebuah kehancuran. Dan bahkan Allah terlebih dahulu telah menempatkan orang-orang yang tepat untuk menghancurkan sebuah rencana jahat yang telah dibuat oleh si Haman ini. Lewat bagian firman Tuhan ini kita juga belajar bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, bahkan Allah itu bertindak tepat pada waktunya. Maka itu setiap kita juga kita perlu percaya dan kita tidak perlu khawatir akan kejahatan apapun atau hal buruk yang mungkin menimpa kita. Jika Tuhan berkehendak, maka pasti Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan pasti juga akan memberikan rancangan yang baik bagi kita. Namun sebaliknya kita juga perlu memahami, apabila Tuhan mengizinkan sesuatu yang dalam pandangan kita itu sesuatu yang kurang baik menurut kita, maka yakinlah bahwa Tuhan juga pasti memiliki rancangan yang baik di balik semua hal yang buruk dalam pandangan kita ini. Sebagaimana Tuhan juga pernah berjanji kepada bangsa Israel ketika mereka di dalam pembuangan di Babel, di mana Yeremia mencatat di pasal 29 ayat 11, demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kiranya ini juga merupakan sebuah janji Allah yang boleh setiap kita pegang, bahwa di dalam setiap hal yang terkesan tidak baik bagi kita, sebenarnya mungkin Tuhan juga sedang merancangkan sesuatu yang indah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.